Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Langbar Wahyuda Wibisono, nomor NIM 0402011242. Saya dan teman-teman saya sekelompok akan presentasikan terkait jenis data dan metode pengumpulannya. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Nur Fitriana Sari, Sinta Purnamasari, Nadifa Salsabila, dan yang terakhir Muhammad Irfan Amirullah. Serta tidak lupa saya sendiri Langbar Wahyuda Wibisono. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, data kualitatif, data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau pengamatan. Contoh data kualitatif. Sarjana kesulitan buka usaha karena tidak punya modal. Kalimat tersebut bisa digunakan sebagai contoh data kualitatif. Jika kita cermati kalimat tersebut, kita mengetahui siapa yang kesulitan apa, dan kenapa kesulitan. Dari kalimat itu, kita juga tidak bisa mengetahui informasi mengenai kuantitas tertentu. Misalnya, berapa sarjana yang kesulitan, berapa modal yang dibutuhkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat diukur secara pasti, masih banyak peneliti yang memanfaatkan dalam penelitiannya. Sayangnya, karena dijelaskan dengan kata-kata dan bukan angka, data jenis ini seringkali bersifat relatif. Selain itu, data kualitatif juga sangat bergantung pada objektivitas pengamat. Jika pengamat bersifat subjektif, bisa saja data yang didapatkan kurang akurat. Kedua, data kuantitatif. Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu data kuantitatif, kita perlu mengetahui pula karakteristik data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Umumnya, data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. Biasanya, data kuantitatif diperoleh ketika melakukan penelitian yang bersifat statistik. Berikut contoh data kuantitatif sekedar untuk diketahui. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah ke angka Rp15.000. Kalimat tersebut bisa digunakan sebagai contoh data kuantitatif. Angkanya jelas di situ, yaitu melemah menjadi Rp15.000. Berbeda dengan data kualitatif yang relatif, data kuantitatif lebih mutlak nilainya karena jelas ditunjukkan dengan angka. Oleh karena itu, kualitas data kuantitatif tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat. Namun, karena data kuantitatif sangat bergantung pada angka dan data-data terukur lainnya, akurasi data tersebutlah yang mempengaruhi kualitas penelitian kuantitatif. Di penjelasan bab 3 ada dengan judul pengumpulan data, di mana pengumpulan data yaitu mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan guna menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya pengertian pengumpulan data sendiri secara sederhana yaitu mengumpulkan data-data dan informasi-informasi terkait variabel-variabel yang ditargetkan untuk menunjang kebutuhan dalam penelitian. Di sini ada wawancara seperti observasi, terus ada juga sebagai kuesioner. Kuesioner bisa untuk sasaran target, di mana data diambil dari variabel-variabel yang sudah target diwawancarai, observasi, dan kuesioner, lalu untuk bahan penelitian. Setelah itu, bab selanjutnya ada tujuan pengumpulan data. Sebenarnya apa sih tujuan pengumpulan data? Kalau pengertian dari materi, tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Jadi setelah pengumpulan data, masa kita nggak tahu dong pengumpulan data untuk apa? Di sini jelaskan bahwasanya tujuan pengumpulan data itu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Meskipun dalam bentuk hipotesis yang merupakan jawaban sementara, tujuan pengumpulan data itu, ntar pengumpulan data akan diuji secara empiris, yang dimana data tersebut yang masih bersifat hipotesis atau jawaban sementara diuji lagi agar benar kevalidannya. Dan tentunya sampel-sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Prinsip pengumpulan data ada 3, yaitu yang pertama adalah data lengkap. Data lengkap adalah pengumpulan data statistik, bukan memerlukan data yang banyak, namun harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menghimpun data secara
berdasarkan data tersebut dan dengan kenyataan yang ada dan tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai bukti penelitian. Terdapat 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Yang kedua, teknik wawancara. Yang ketiga, teknik angket. Dan yang keempat adalah teknik dokumentasi. Yang pertama adalah teknik observasi. Nah, teknik observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dengan menggunakan panca indera, seperti penglihatan, penciuman, perasa, dan juga pendengaran. Nah, observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bentuk-bentuk observasi menurut Bungin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua adalah observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga adalah observasi kelompok, yakni pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah teknik wawancara. Nah, menurut Sugiono, wawancara adalah pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan juga ide melalui tanya jawab. Nah, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu dalam suatu organisasi. Terdapat 2 jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, dalam wawancara ini peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan penghidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya lebih hidup dan dilakukan berkali-kali. Untuk wawancara yang kedua adalah wawancara terarah atau guided interview. Nah, dalam wawancara ini peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya, berbeda dengan wawancara mendalam. Nah, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasananya terasa kaku. Teknik angket. Dalam teknik angket atau kuesioner terdapat cara menyusun pertanyaan. Yang pertama, kuesioner terbuka atau disebut sebagai open end item. Kuesioner terbuka yakni suatu kuesioner di mana penulisan pertanyaan tidak disertai dengan pilihan jawaban, sehingga responden dapat menjawab secara bebas dan terbuka luas sesuai dengan pandangan atau pendapat dan pengetahuannya. Kuesioner tertutup atau disebut sebagai closed end item. Kuesioner tertutup yakni kuesioner di mana penulisan pertanyaan disertai dengan pilihan jawaban, sehingga responden tinggal memilih dari jawaban yang disediakan oleh peneliti. Teknik dokumentasi. Dokumen mencakup segala keperluan data yang diteliti seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, catatan khusus klinis, dan segala macam yang bisa dijadikan sebagai informasi tambahan bagian dari studi kasus. Kesimpulannya yakni 1. Terdapat 2 jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua, tujuan pengumpulan data ialah untuk memperoleh suatu data yang lengkap dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. 3. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.